Bayangkan suasana di depan gedung DPR RI Jakarta. Ribuan tukang ojek online berjaket hijau hitam berdesakan, suara klakson bersahut-sahutan, dan teriakan protes menggema hingga langit Senayan bergetar. Namun, di tengah riuh itu tiba-tiba, brake, sebuah kendaraan taktis Brimob melaju, dan seorang pengemudi ojol, Afan Kurniawan, terkapar tak berdaya. Detik itu juga, kerumunan berubah jadi lautan amarah. Apakah ini murni kecelakaan atau ada kesengajaan? Kenapa aparat seolah diam? Pertanyaan itu kini menggema di seluruh negeri. Halo sahabat, terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, saya punya permintaan kecil nih buat kalian. Ingat, kalian jangan subscribe channel ini. Tapi kalau kalian suka dengan konten ini, saya akan sangat senang kalau kalian menuliskan Waalaikumsalam di kolom komentar bagi yang Muslim, atau menjawab salam sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Dan jangan lupa untuk like videonya ya. Ingat, salam adalah sebuah doa yang sangat mustajab. Dengan kalian menjawab salam di kolom komentar itu sama saja kita saling mendoakan kebaikan satu sama lain, dan itu jauh lebih berharga daripada sekadar subscribe Jakarta. 28 Agustus, hari yang awalnya hanya direncanakan sebagai aksi damai ribuan driver ojol untuk menyampaikan aspirasi di depan DPR. Tuntutan mereka sederhana, menolak aturan baru yang dianggap merugikan mitra pengemudi, soal pembatasan tarif dan mekanisme potongan aplikasi. Di antara masa itu, ada seorang pemuda berusia 27 tahun bernama Afan Kurniawan. Afan bukan tokoh besar. Dia hanyalah anak rantau dari Bekasi yang setiap hari berjuang dengan motornya, mengantar makanan, menjemput penumpang, dan menafkahi keluarganya. Istrinya, Siti Mariam, sedang hamil 7 bulan. Afan sering bercanda, "Nanti anak kita lahir, jangan sampai bapaknya masih ngojek sampai pagi. Aku mau anak kita bangga, walau bapaknya cuma driver ojol." Namun, takdir berkata lain. Aksi damai berubah jadi tragedi. Awalnya, demo berlangsung damai. Para ojol duduk bersila di aspal, membawa poster bertuliskan, "Kami bukan budak aplikasi," dan "Keadilan untuk mitra." Beberapa perwakilan mereka mencoba masuk ke kompleks DPR, tapi dihadang barikade Brimob dengan tameng dan kendaraan taktis. Teriakan mulai terdengar, "Buka jalan, kami mau sampaikan aspirasi." Namun, aparat tetap bergeming. Tiba-tiba, dorongan dari masa belakang membuat barisan depan terpeleset. Gas air mata dilepaskan, jeritan terdengar di udara. Massa yang tadinya duduk, kini berhamburan. Disinilah nama Afan Kurniawan tercatat dalam sejarah kelam Senayan. Saksi mata mengatakan, ia terlihat berusaha membantu seorang ibu ojol yang pingsan akibat sesak napas terkena gas air mata. Di saat itu pula sebuah kendaraan taktis Brimob jenis Barakuda bergerak maju. Entah karena panik atau salah komando, kendaraan itu tak melambat. Hasilnya tragis. Tubuh Afan terhantam dan terseret beberapa meter sebelum akhirnya tergeletak tak bernyawa di aspal. Suasana seketika kacau. Teriakan histeris membelah udara. "Ada yang mati, ada yang mati." Driver ojol lain mencoba mengangkat tubuh Afan, tapi darah sudah mengalir deras. Kamera ponsel berderet mengabadikan setiap detik. Video itu secepat kilat menyebar di media sosial. Twitter, Instagram, TikTok, hingga WhatsApp grup keluarga. Tagar Justice for Afan langsung menduduki trending topik. Namun, yang membuat publik makin marah bukan hanya peristiwa itu, melainkan respons aparat. Alih-alih meminta maaf atau menghentikan aksi, polisi menyebut peristiwa itu sebagai kecelakaan di tengah kericuhan. Kata-kata itu justru dianggap seperti bensin yang menyiram api. Seorang teman dekat Afan bernama Fikri menangis sambil berteriak di depan kamera wartawan. Dia bukan kriminal, dia cuma mau cari nafkah buat anaknya. Kenapa sampai mati di depan DPR? Sementara itu, istri Afan, Siti Mariam, di rumah kontrakannya di Bekasi, nyaris pingsan saat mendapat kabar. Ia hanya bisa berucap lirih sambil memeluk perutnya yang membesar. "Ya Allah, anakku, bapaknya sudah tiada." Ketegangan makin meningkat ketika malam hari. Ribuan ojol melakukan aksi lanjutan di berbagai titik Jakarta. Ban-ban dibakar, jalan ditutup, dan bentrokan dengan polisi pecah di banyak tempat. Publik pun terbelah.
Ada yang menyalahkan polisi. Ada pula yang menyebut masa ojol bertindak anarkis. Namun satu hal yang jelas, nama Afan Kurniawan kini jadi simbol perlawanan. Hari berikutnya, jenazah Afan dibawa ke rumah duka. Ribuan driver ojol dari berbagai kota datang melayat. Jalanan menuju rumah kontrakan sempit itu penuh dengan orang, berjaket hijau. Tangis dan amarah bercampur menjadi satu. Di tengah keramaian, seorang kakek tua ayah Afan berdiri dengan suara bergetar. Anak saya bukan teroris. Dia cuma cari makan. Tolong, jangan biarkan kematian Afan sia-sia. Kalau ada keadilan di negeri ini, buktikan sekarang. Kata-kata itu membuat suasana hening. Namun, justru di saat itu, sebuah rekaman CCTV yang bocor ke publik membuat kontroversi makin dalam. Dalam rekaman itu, terlihat jelas kendaraan taktis Brimob memang melaju lurus tanpa mencoba menghindar, padahal jalur di samping masih kosong. Apakah ini benar-benar kecelakaan? Atau ada perintah tertentu yang sengaja dikeluarkan? Pertanyaan itu mengguncang publik. Kemarahan rakyat kini tak hanya tertuju pada oknum di lapangan, tetapi juga pada pihak-pihak di atas yang dianggap menutup-nutupi kebenaran. Ribuan driver ojol menyalakan lampu hazard motor mereka di sepanjang Jalan Bekasi hingga Senayan. Malam itu Jakarta berubah jadi lautan cahaya, lautan duka untuk seorang pemuda sederhana bernama Afan Kurniawan. Dan pertanyaan yang menggantung di udara, jika seorang Afan bisa mati begitu saja di depan gedung wakil rakyat, siapa yang bisa menjamin keselamatan rakyat kecil di negeri ini? Apakah kematian Afan hanyalah angka statistik? Atau justru tanda bahwa rakyat kecil tak lagi punya tempat di negeri sendiri? Pertanyaan itu membelah ruang publik Indonesia. Dari warung kopi pinggir jalan hingga meja-meja rapat politik di Senayan, semua membicarakan satu nama, Afan Kurniawan. Hari-hari setelah tragedi, suasana di Jakarta masih panas. Tagar Fight Justice for Afan terus bergema, tak hanya di Indonesia, tapi juga menyentuh perhatian media internasional. BBC, Al Jazeera, hingga Reuters menurunkan liputan khusus. A delivery driver killed in Jakarta protest. Di rumah sederhana Afan di Bekasi, istri mudanya, Siti Mariam, menerima tamu tanpa henti. Tetangga, kerabat, hingga sesama driver ojol datang membawa bunga, makanan, dan air mata. Namun di balik semua itu, satu pertanyaan besar selalu terucap, siapa yang bertanggung jawab? Pihak kepolisian sempat menyatakan bahwa insiden itu tidak disengaja, hanya bagian dari kericuhan massa. Namun, pernyataan itu justru menimbulkan gelombang kecurigaan. Video CCTV yang bocor menunjukkan kendaraan taktis Brimob tak berusaha menghindar, menjadi bahan bakar kemarahan publik. Di DPR, sejumlah anggota oposisi menuntut pembentukan tim investigasi independen. Jangan main-main. Ini nyawa rakyat kecil. Kalau tidak ada transparansi, rakyat akan kehilangan kepercayaan, ujar seorang legislator dalam sidang paripurna. Ribuan driver ojol kembali turun ke jalan. Kali ini bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Surabaya, Medan, Makassar, hingga Yogyakarta. Poster-poster besar bertuliskan wajah Afan diangkat tinggi, layaknya simbol perlawanan. Kalimat-kalimat seperti, Afan adalah kita, dan jangan ada lagi Afan-Afan berikutnya, menggema di seluruh kota. Bentrok tak terhindarkan. Polisi menembakkan gas air mata. Massa membalas dengan melempar batu dan membakar ban. Jakarta nyaris lumpuh selama 2 hari berturut-turut. Di tengah gejolak, seorang anggota Brimob yang tak mau disebut namanya memberikan kesaksian anonim kepada media alternatif. Perintah waktu itu jelas, majukan kendaraan, bubarkan massa dengan apapun caranya. Kami bingung, kenapa harus sekeras itu? Tapi kalau kami melawan perintah, konsekuensinya besar. Pernyataan ini sontak meledakkan amarah publik. Apakah benar ada komando dari atasan yang mengorbankan nyawa rakyat? Di tengah hiruk-pikuk itu, Siti Mariam akhirnya muncul di depan publik. Dengan wajah sembab, ia berbicara kepada wartawan. Saya tidak butuh uang belas kasihan. Saya hanya ingin keadilan untuk suami saya. Anak saya nanti akan lahir tanpa ayah. Tolong, jangan biarkan kematian Afan sia-sia.
Kata-kata itu viral di media sosial. Publik tersentuh, tapi juga semakin marah. Kemarahan publik membuat pemerintah tak bisa lagi diam. Presiden akhirnya angkat bicara. Saya turut berduka atas meninggalnya saudara Afan Kurniawan. Saya perintahkan Kapolri untuk melakukan investigasi menyeluruh dan transparan. Namun bagi sebagian rakyat, permintaan maaf itu terlambat. Tim investigasi gabungan dibentuk, tapi hasil awalnya menimbulkan tanda tanya. Dinyatakan bahwa sopir kendaraan taktis mengalami gangguan teknis, sehingga tak bisa menghentikan laju kendaraan. Publik tidak percaya. Ahli mekanik independen bahkan menegaskan, mustahil kendaraan sekelas Barakuda tidak punya sistem pengereman ganda. Ini jelas mengada-ada. Puncaknya terjadi saat ribuan driver ojol menggelar aksi damai dengan menyalakan lilin di depan DPR. Jalanan gelap berubah jadi lautan cahaya. Dari atas drone terlihat ribuan cahaya lilin membentuk tulisan, Afan. Seorang orator berteriak lantang, Afan mati karena sistem yang menindas. Afan adalah simbol perlawanan rakyat kecil terhadap kesewenang-wenangan. Sorak-sorai dan tangis bercampur jadi satu. Beberapa hari kemudian, sebuah dokumen bocor ke publik. Isinya adalah transkrip percakapan radio internal Brimob pada hari kejadian. Terdengar jelas suara komando, majukan kendaraan, jangan biarkan massa mendekat. Lalu disusul suara sopir Barakuda yang panik. Pak, di depan ada orang terjatuh. Namun komando terakhir justru dingin dan tegas. Terus, jangan berhenti. Rekaman itu menyebar luas. Publik pun histeris. Ternyata peristiwa yang disebut kecelakaan bukanlah murni insiden, melainkan perintah langsung. Di pemakaman Afan, ribuan ojol dari seluruh Indonesia hadir. Mereka berbaris rapi, menyalakan mesin motor, dan serempak membunyikan klakson panjang sebagai penghormatan terakhir. Ayah Afan berdiri di sisi liang lahat, suaranya bergetar namun tegas. Kalau negeri ini masih punya nurani, buktikan dengan keadilan. Jangan sampai anak saya hanya jadi angka di berita. Jangan biarkan darahnya tumpah sia-sia. Air mata bercucuran. Namun, di luar sana, pertanyaan yang lebih besar menggantung di udara. Apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan? Atau tragedi Afan hanya akan terkubur seperti kasus-kasus sebelumnya, menjadi catatan kelam yang dilupakan? Satu hal pasti, nama Afan Kurniawan kini sudah terpatri dalam ingatan bangsa. Ia bukan lagi sekadar driver ojol, melainkan simbol perlawanan, simbol luka, dan simbol harapan akan keadilan yang sejati. Tragedi Senayan bukan sekadar cerita tentang seorang driver ojek online bernama Afan Kurniawan yang tewas di bawah roda kendaraan taktis. Ia adalah cermin luka bangsa, tentang bagaimana suara rakyat kecil sering dipadamkan dengan gas air mata, tentang bagaimana jeritan keadilan kerap dikalahkan oleh kekuasaan. Hari-hari setelah kematian Afan, publik masih terbelah antara marah, sedih, dan ragu. Investigasi resmi berjalan, tapi publik tahu, keadilan di negeri ini sering kali berjalan pincang. Namun, justru disitulah nama Afan menemukan makna sejatinya. Ia kini bukan hanya seorang tulang punggung keluarga, bukan hanya seorang suami yang menanti kelahiran anak pertamanya. Ia sudah menjadi ikon perlawanan. Wajahnya menghiasi poster-poster demonstrasi, namanya diteriakan di jalan-jalan, dan kisahnya dituliskan di hati jutaan rakyat Indonesia. Pertanyaan besar tetap menggantung, apakah keadilan akan benar-benar ditegakkan? Atau, apakah kisah Afan hanya akan berakhir sebagai angka statistik, terhimpit di antara deretan kasus pelanggaran yang tak pernah jelas ujungnya? Dan disinilah kita para saksi sejarah harus memilih, apakah kita akan diam dan melupakan, ataukah kita akan bersuara agar darah Afan tidak tumpah sia-sia? Karena pada akhirnya, tragedi ini bukan hanya tentang Afan Kurniawan,